Yurayu, Elirayuradayo, and welcome to Yura Storytelling Time. Cerita ini dimulai dari seorang nenek tua di sebuah gubuk di tengah hutan. Dan nenek ini bernama Mbok Srini. Mbok Srini ini sangat kesepian karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah meninggal. Karena itu Mbok Srini tiap hari berdoa agar diberkahi anak untuk menemani hidupnya. Malam itu, Mbok Srini bermimpi. Ada sosok raksasa yang menyuruh Mbok Srini untuk mengambil bungkusan di bawah pohon besar di tengah hutan. Dan saat terbangun, Mbok Srini yang penasaran segera memeriksa pohon besar yang ada di dalam mimpinya. Sembari jalan, Mbok Srini berpikir, mungkinkah keajaiban benar-benar terjadi padaku? Dan ternyata benar bahwa di bawah pohon tersebut ada suatu bungkusan. Tetapi Mbok Srini tampak kecewa. Karena bukan seorang anak yang didapatkannya, melainkan hanya sebutir biji timun. Di tengah kebingungan dan kekecewaannya, terdengar suara tawa raksasa yang menggelegar. Oh. Mbok Srini sangat kaget karena raksasa dalam mimpinya sekarang ada di depan matanya. Ampun Tuan, jangan makan aku, kata Mbok Srini dengan mukanya yang pucat. Jangan takut wanita tua, aku tidak akan memakanmu. Kau sudah tua, pasti dagingmu tidak enak. Bukankah kau menginginkan seorang anak, hai wanita tua? Benar Tuan raksasa. Kalau begitu, tanamlah biji timun itu dan kau akan mendapatkan anak. Tapi ingat, kau harus menyerahkan anak itu kepadaku jika dia sudah dewasa nanti untuk kusantap. Setelah percakapan dengan raksasa itu, Mbok Srini lalu menanam biji timun itu dengan penuh harapan untuk mendapatkan seorang anak. Setiap hari Mbok Srini menanam tanaman itu dengan baik hingga akhirnya timun yang besar dan berwarna kuning keemasan pun tumbuh. Dan ketika timun itu sudah masak, Mbok Srini memetiknya dan membawanya ke gubuk. Lalu dibelahlah timun itu dan seketika muncul cahaya emas berkilauan yang disusul dengan suara tangisan bayi kecil. Alangkah bahagianya Mbok Srini mendapatkan seorang anak yang didambakannya. Sehingga Mbok Srini pun lupa dengan janjinya kepada sang raksasa. Dan ia pun memberikan nama bayi itu Timun Mas. Mbok Srini yang sangat menyayangi Timun Mas, mendidik dan membesarkan Timun Mas dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Dan ketika Timun Mas sudah beranjak dewasa, suatu malam Mbok Srini dihampiri oleh raksasa di dalam mimpinya. Mbok Srini yang tampak sedih setelah mimpinya itu membuat Timun Mas sangat khawatir dan bertanya, "Ibu, kenapa engkau sedih? Ceritakanlah pada Timun, karena Timun sangat menyayangi ibu. Timun tidak suka melihat ibu sedih." Mbok Srini yang terharu pun menceritakan kisah kelahiran Timun Mas dan bertekad untuk mencegah Timun Mas disantap oleh sang raksasa. Mbok Srini yang bertekad teguh akhirnya datang ke rumah seorang petapa di gunung. Ketika sampai, Mbok Srini menceritakan kisahnya dan meminta bantuan pada petapa itu. Sang petapa hanya memberikan 4 kantung kecil kepada Mbok Srini dan berkata, Mbok Srini, suruh anakmu menyebarkan isi kantung ini satu persatu jika dia dikejar oleh sang raksasa. Keesokan harinya, sang raksasa pun datang untuk menagih janji kepada Mbok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Kau harus menepati janjimu. Jika tidak, aku akan memakanmu. Mbok Srini dengan tenang menjawab, "Anak itu sudah jalan ke hutan, Tuan Raksasa." Ketika raksasa itu hendak ke hutan, ia melihat Timun Mas yang hendak kabur di dalam hutan. Dikejarlah Timun Mas hingga bumi bergetar karena langkahnya yang sangat besar. Timun Mas yang hampir tertangkap lalu menaburkan isi kantung pertama, yaitu biji timun. Dan seketika tanah menjadi ladang timun.
Raksasa yang sudah menahan lapar hingga saat ini akhirnya memakan semua timun-timun yang ada di ladang hingga habis. Lalu kembali mengejar timun mas. Dok, 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 dok. Kemari kau. Kata raksasa itu. Timun mas yang kembali hampir tertangkap lalu menyebarkan isi kantung kedua, yaitu duri. Seketika tanah dipenuhi oleh bambu-bambu yang tumbuh dan melukai kaki sang raksasa. Namun, karena raksasa yang marah, luka di kakinya tidak membuatnya berhenti. Melihat usahanya belum berhasil, timun mas menaburkan isi kantung ketiga, yaitu garam. Ketika garam itu ditaburnya, seketika tanah berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dan tentu saja, raksasa pun berhasil melewati lautan itu. Timun mas yang mulai kelelahan dan kehilangan harapan namun tetap mempercayai ibunya itu menaburkan isi kantung keempat yang terakhir, yaitu terasi. Dan seketika tanah berubah menjadi lumpur hisap yang menelan raksasa itu. Karena raksasa yang sudah kelelahan, akhirnya dia tidak berhasil keluar dari lumpur itu dan terhisap. Timun mas yang lega akhirnya selamat dari kejaran raksasa, bisa pulang ke pelukan ibunya dan hidup bahagia selamanya. Dan baru saja kalian selesai mendengar cerita tentang timun mas.